Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya Dwi Hartono, seorang pengusaha dan kebetulan saya juga lulusan kedokteran, walaupun tidak berkiprah di karir dunia kedokteran. Melihat situasi akhir-akhir ini di mana bangsa kita telah dilanda wabah corona dan pada saat ini sudah menjadi sebuah pandemi yang sudah disampaikan oleh pihak WHO, akhirnya mengusik saya sebagai seorang praktisi pengusaha dan background saya yang sedikit tahu tentang dunia kedokteran, akhirnya ingin memberikan pendapat dan sedikit analisa terkait wabah corona yang saya punya harapan. Dengan sedikit celotehan saya ini, saya berharap paling tidak minimal ketika saudara-saudaraku mendengar dan melihat penyampaian pendapat dan analisa saya melalui konten kali ini, semoga angka penularan dan penyebaran virus corona COVID-19 itu bisa tertekan, bukan semakin meluas. Di mana kita semua, saudara-saudaraku, seringkali mendengar himbauan-himbauan dari praktisi kesehatan maupun dari kalangan pejabat bahwa hal-hal terkait dengan pencegahan maupun upaya-upaya meningkatkan sistem imun atau daya tahan tubuh kita sudah seringkali kita lihat, seringkali kita dengar. Dari cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas, sebelum dan sesudah istirahat, sebelum dan sudah makan, sebelum dan sudah Anda keluar rumah, asupan gizi yang baik, kemudian istirahat yang cukup, dan juga beberapa suplemen ataupun jamu-jamuan, empon-empon yang sering kita dengar baik dari berita online maupun media massa lainnya ataupun media sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisa satu hal, solusi apa atau strategi apa yang menurut saya, menurut pendapat pribadi saya Dwi Hartono, bahwa salah satu cara atau strategi untuk menekan penularan yang luar biasa, menurut saya hal yang paling baik di luar pencegahan dan upaya-upaya peningkatan sistem imun itu adalah tolong saudara-saudaraku semua, kita semua harus berani meminimalkan kontak dengan orang lain yang tidak serumah, dengan teman, dengan kolega, dengan teman kerja, tetangga, ataupun dengan orang yang belum dikenal. Ketika para pejabat kita, kepala daerah kita kemarin dari Solo, kemudian Jawa Tengah, Bapak Gubernur Ganjar, kemudian Bapak Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat, kemudian Bapak Anies selaku Gubernur DKI Jakarta, saya pikir himbauan-himbauan mereka itu sangat positif untuk kita semua. Bahwa intinya dari apa kebijakan yang mereka barusan keluarkan, itu intinya adalah kita harus meminimalkan kontak seminimal mungkin terhadap orang di luar atau tidak serumah dengan kita. Tentunya yang saya ingin singgung sedikit adalah di mana para kepala daerah kita itu kemarin sudah menghimbau bahwa kita semua untuk anak-anak sekolah diliburkan kurang lebih 2 minggu atau 14 hari. Tapi apa yang terjadi? Itu sebenarnya adalah mereka menginginkan kita untuk minimal kontak agar angka penularan itu tertekan. Tapi kenyataannya kita beberapa hari terakhir ini melihat bahwa banyak di antara kita yang menyalahgunakan kebijakan tersebut. Malah teman-teman saudara kita banyak yang liburan ke Puncak Bogor, ke tempat wisata lain,
ke mall, mungkin nongkrong, mungkin nonton bioskop. Jadi menurut saya ini bisa blunder. Saya di sini tidak berpolitik praktis, jadi saya tidak akan nyinyir atau mengkritik kepala daerah, karena saya pikir kepala daerah itu dengan segala pertimbangannya, dengan berbagai jajaran orang-orang pintar di sekelilingnya, mereka membuat kebijakan ini sudah dipikir matang-matang. Hanya saja yang saya analisa adalah orang-orang kita, saudara-saudara kita, sangat-sangat rendah pemahaman dan kesadaran menyikapi kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi saya mohon saudara-saudaraku, tolong per hari ini kesadarannya mulai dimunculkan bahwa ketika kita bersama ingin memerangi virus corona COVID-19, tidak ada cara lain selain kita berani untuk meminimalkan kontak dengan orang di luar yang serumah dengan kita, dengan dimana kita emang harus berani untuk tinggal beberapa saat di rumah saja. Tidak usah nonton bioskop, tidak usah nge-mall dulu, mohon maaf buat pengusaha mall ya. Tidak usah membuat acara keramaian, tidak usah berkumpul ke suatu komunitas yang jumlah massa yang begitu besar. Kurangi keluar dari rumah yang tidak urgent, kecuali urusan belanja kebutuhan dapur, itu emang tidak bisa dibendung. Jadi menyikapi berbagai pendapat dan analisa yang pro kontra di luar sana terkait dengan panic buying, kemudian social distance, kemudian ada lockdown. Saya adalah pribadi yang tidak menentang itu semua. Buat saya itu semua adalah pilihan solusi, itu semua baik jika emang negara kita siap untuk melakukan itu. Contoh, lockdown misalnya, itu bukan jelek, tapi pertanyaannya, apakah negara kita siap? Apakah warga plus 62 itu siap? Kita ini negara kepulauan, kita masih banyak negara dengan warga angka kemiskinan yang cukup tinggi. Banyak saudara-saudara kita yang masih memiliki gaji di bawah 3 juta. Kira-kira kalau ini di lockdown total secara nasional, pertanyaan saya, siap nggak negara kita? Saudara-saudara kita, namanya lockdown total itu kalau teman-teman mau melihat pasal karantina, bahwa sebuah wilayah itu di lockdown otomatis, ruang gerak masyarakatnya dibatasin. Transportasi publik, baik kapal, bus, kereta api, pesawat, itu harus berhenti total. Kemudian gerakan-gerakan warga masyarakat harus minimal. Hanya urgent dia baru boleh keluar. Itu pun dengan pengawasan dan izin yang ketat dari aparat yang berwenang. Apakah Anda siap? Seberapa banyak saudara-saudara kita yang hidup masih di bawah garis kemiskinan untuk bisa menyetok bahan baku? Mereka yang mengandalkan pemasukan atau kehidupan dari penghasilan per hari, yang tidak mungkin mampu untuk menabung selama hidup selama ini. Bagaimana mereka akan bertahan hidup selama lockdown itu diberlakukan? Jadi saya enggak kontra dengan lockdown. Lockdown itu tetap emang bagus, baik. Tapi ada syaratnya. Kalau negara kita ini siap. Kalau negara ini matang secara perencanaan, siap finansial, siap SDM-nya, silakan, enggak masalah. Karena negara luar pun yang terjangkit virus corona tidak semuanya melakukan lockdown, tapi dia lebih bagaimana cara menekan angka penularan dari wabah corona ini. Makanya saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, semoga melalui pendapat dan analisa saya per hari ini cukup membantu membuka pikiran teman-teman semua. Mari minimalkan kita kontak dengan orang yang tidak serumah dengan kita, yaitu dengan kita berani mengendalikan diri untuk berani hidup di rumah dulu sampai situasi lebih kondusif. Kecuali urgent, silakan Anda boleh keluar. Semoga konten ini bermanfaat dan wabah corona
baik di negara kita Indonesia maupun dunia segera usai. Salam sukses.